Shalom sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini kita mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita mau menyembah, kita mau memuji. Dia Allah yang layak kita tinggikan. Dia Allah yang layak kita muliakan. Dan nama Tuhan boleh senantiasa kita muliakan pagi hari ini. Kita akan masuk di dalam pujian kita pagi hari ini. Kita mau menyembah Dia. Kemenangan terjadi. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu. Berdiri tata kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku Tuhan, kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya, Yesus Kau segalanya. Mari sidang jemaat, rasakan hadirat Tuhan pagi hari ini. Rasakan
kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan. Oh, Engkau Allah yang kami tinggikan Tuhan. Engkau Allah yang kami muliakan. Tidak ada nama lain, hanya Yesus Kristus yang kami sembah. Sebab Engkau Allah yang layak kami puji. Engkau Allah yang layak kami sembah. Engkau Allah yang layak kami muliakan. Kami percaya pagi hari ini Tuhan, kuasa-Mu nyata. Kami percaya kuasa-Mu boleh menyembuhkan kami. Kuasa Tuhan boleh memulihkan. Kuasa Tuhan boleh membebaskan kami pagi hari ini. Kami percaya lewat puji-pujian ada kemenangan, ada mukjizat, ada perkara-perkara dahsyat yang kami alami. Pagi hari ini Tuhan, kami mau bersorak bagi nama-Mu. Pimpin mulai awal sampai selesai ibadah ini. Biar kuasa Tuhan hadir dalam setiap pribadi lepas pribadi. Rumah tangga diberkati. Kami semua dipulihkan Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji dan segala hormat hanya bagi nama-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Shalom sedang jemaat yang dikasihi Tuhan. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang hebat. Kita percaya bahwa kita punya Tuhan yang dahsyat. Hingga kita mau katakan bahwa hidupku ini tidak akan sama dengan dunia ini. Hidupku berbeda, hidupku diberkati, hidupku dipulihkan Tuhan. Kita pujikan, hidupku tak akan sama. Haleluya. Kita mau bersorak buat Allah kita. Kaulah segalanya Tuhan. Mari katakan, Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya. Kaulah kebenaran, Kau kebenaran yang selalu pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama. Tahu sungguh anugerah-Mu bagiku, hidupku takkan sama. Yeah. Oh, haleluya. Kaulah satu-satunya sumber dari segalanya, sumber dari segalanya. Kau kebenaran yang selalu pegang. Kau keyakinanku untuk bersinar terang. Yesus Tuhanku yang berkuasa atasku, hidupku takkan sama.
Puji Tuhan, ya Allah yang luar biasa, Yesus Kristus namanya. Kita akan pujikan, jangan lelah bekerja di ladang-Nya Tuhan. Jangan lelah bekerja di ladang-Nya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Oh, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan segalanya. Yes Tuhan, katakan tanah bergelombang, tinggallah tanah yang berlubang, menjadi siang dibangun di atas dasar iman. Katakan tanah bergelombang, tinggallah tanah yang berlubang, menjadi siang dibangun di atas dasar iman. Oh, haleluya. Jangan lelah bekerja di ladang-Nya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Oh, tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, selalu mencukupkan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbunlah tanah yang berlubang, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Yes Tuhan, haleluya. Menjadi siap dibangun di atas dasar iman, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Haleluya. Allahku dahsyat, haleluya. Beri sorak-sorai yang luar biasa buat Allah kita. Pagi hari ini kita mau diberkati oleh firman Tuhan. Kita percaya bahwa tidak ada kuasa yang besar kecuali kuasa yang Tuhan berikan dalam setiap hidup kita, yaitu Roh Kudus. Kuasanya tidak ada yang menandingi. Kuasa Tuhan besar, mampu melakukan segala perkara, mampu memulihkan kita, menyembuhkan kita, mampu memberikan yang terbaik buat setiap kita. Kuasa-Mu terlebih besar, Tuhanku terlebih besar. Terlambat janji-Mu ya Tuhan, nolong hidupku. Katakan dengan segenap hatimu, kuasa-Mu terlebih besar.
Pagi hari ini katakan hanya Kau Tuhan. Hanya Kau Tuhan penolongku. Haleluya. Yang selalu setia bersamaku. Kasih-Mu yang sanggup mengubah kehidupanku. Sungguh ku berserah, sungguh ku percaya Tuhan, percaya kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Kuasa-Mu besar, terlebih besar, ya Tuhan. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Kuasa-Mu terlebih besar. Katakan Tuhanku terlebih besar. Ya Tuhan, ini pengakuan kami. Kau Tuhan yang besar. Tak akan pernah terlambat Tuhan, janji-Mu menolong kami. Oh haleluya, Yesus, kuasa-Mu besar, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan Engkau besar, ku terlebih besar. Tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, berikan hidupku. Kuasa-Mu besar Tuhan, kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, menolong hidupku. Yes Tuhan, haleluya, Kamu terlebih besar, Engkau besar, terlebih besar, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, tak pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Tak pernah terlambat, pernah terlambat janji-Mu ya Tuhan, pulihkan hidupku. Oh, tak pernah terlambat janji-Mu, tak pernah terlambat kuasa-Mu Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, oh haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan.
setiap kami sembah Engkau Raja yang besar, kami sembah Engkau Raja mulia. Engkau Allah yang kami tinggikan Tuhan, Engkau Allah yang kami sembah, dan Engkau Allah yang tidak ada yang menandingi kuasa-Mu di dalam dunia ini. Engkau Allah yang sanggup melakukan segala perkara. Oleh sebab itu pagi hari ini kami katakan kuasa-Mu terlebih besar. Tuhanku terlebih besar. Kami tidak mau tahu apa yang terjadi saat ini. Mungkin situasi semakin hari semakin sulit. Apa yang kami hadapi besar. Tapi kami katakan pagi hari ini dengan iman kami. Kami punya Tuhan yang besar. Kuasa-Mu terlebih besar. Kami percaya pemulihan terjadi pagi hari ini. Kesembuhan terjadi pagi hari ini. Kami yakin tidak ada yang mustahil bagi Tuhan pagi hari ini. Tuhan, kami mau mendengar firman-Mu. Kami percaya kami yang sudah memuji. Kami percaya kami yang sudah menyembah. Kami sudah diurapi Tuhan. Dan kami sementara akan diberkati kebenaran firman-Mu. Itu yang akan menjadi pelita buat kaki kami. Menjadi semangat dalam hidup ini. Supaya kami tidak mengeluh. Tapi kami tetap bersyukur apapun yang terjadi. Tuhan yang kami sembah punya rancangan yang indah dan dahsyat dalam hidup kami. Kami siapkan pendengaran kami, khususnya hati kami Tuhan, untuk diberkati pagi hari ini oleh kebenaran firman-Mu. Kami mau serahkan hamba-Mu yang akan melayani, biar setiap kata kalimat yang keluar dari mulut lidah hamba-Mu diurapi Tuhan dan memberkati kami semua sidang jemaat-Mu yang ada. Terima kasih Yesus, terima kasih. Segala puji dan segala hormat hanya bagi nama Tuhan kami, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya kita mau sama-sama katakan amin. Shalom saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan. Berjumpa lagi kita di hari yang baru, hari yang luar biasa. Saya percaya semua kita di hari yang baru ini diberikan kesehatan oleh Tuhan, bahkan selalu dalam semangat di dalam Tuhan. Saya percaya kita semua di dalam berkat Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini, dalam ibadah kita pagi hari ini, saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan bersaudara. Saya percaya setiap kebenaran yang kita dengar dalam setiap kehidupan kita, dan ketika kita mau nangkap itu, saya percaya ada berkat yang luar biasa yang akan kita terima di dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya mau mengajak untuk kita semangat di dalam Tuhan, karena Tuhan selalu excited dalam kehidupan kita, memberkati hidup kita, menyelamatkan kehidupan kita, dan selalu diberikan keselamatan oleh Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pagi hari saya berikan judul firman Tuhan, berharaplah kepada Tuhan. Berharaplah kepada Tuhan. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, tidak ada pengharapan yang pasti di dalam siapapun selain hanya di dalam Tuhan. Makanya kalau kita tahu hanya di dalam Tuhan ada pengharapan, sebaiknya kita harus berharap hanya kepada Dia. Hanya kepada Tuhan Yesus Kristus. Berharaplah kepadanya. Saudaraku yang kekasih, ayat yang akan kita baca pagi hari ini di dalam Mazmur pasal 42 ayat yang kelima. Mazmur 42 ayat yang kelima, saya bacakan buat saudara. Demikian firman Tuhan. Mazmur 42 ayat yang kelima, dia katakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku akan bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Raja Daud sangat menyadari bahwa tidak ada yang bisa diharapkan di dalam hidup ini kalau tidak berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu, Raja Daud mengajak kita pagi hari ini untuk dia katakan berharaplah kepada Allah.
Kenapa dia mengatakan ini? Karena dia menyadari bahwa yang menolong hidupnya, yang menyelamatkan hidupnya, yang mengubah hidupnya adalah Yesus sendiri. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, dia katakan, mengapa engkau tertekan hai jiwaku dan gelisah di dalam diriku? Hari-hari ini banyak kita manusia dalam ketakutan, dalam kegelisahan. Dalam segi apapun, apalagi dalam segi kesehatan. Orang kemana takut, kita aja kemana takut. Takut. Rasanya tertekan, tidak bisa keluar. Gelisah hidup kita karena dengan situasi ini. Tetapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, situasi apapun, Raja Daud mengajak kita untuk berharaplah kepada Allah. Berharaplah kepada Allah dan berharaplah kepada Allah. Karena hanya di dalam Dia ada jalan keluar. Haleluya. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada ruang, perhatikan di sini, ada ruang yang kosong dalam diri kita yang tidak bisa diisi oleh yang pertama harta. Saya mau ulangi. Ada ruang yang kosong dalam diri kita yang tidak bisa diisi oleh harta. Saudara, di situasi saat ini, rasanya tidak ada bedanya orang kaya dengan orang yang tidak punya uang. Orang miskin, rasanya tidak ada bedanya. Tidak ada beda, semua dalam tertekan, gelisah, semuanya. Ada uang pun sulit mendapatkan. Kalau kemarin, peristiwa kemarin, sulit dapatkan oksigen. Mungkin sampai sekarang. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jadi ada ruang yang kosong dalam diri kita yang tidak bisa diisi oleh harta. Uang memungkinkan segala sesuatu, tapi uang bukan segala-galanya. Makanya saudara jangan menaruh pengharapan saudara kepada materi, kepada uang. Karena ketika saat-saat ini sakit, uang tidak lagi menjadi nomor satu, nomor sekian. Oleh sebab itu cuma ada ruang yang kosong dalam diri kita yang tidak bisa diisi oleh harta, oleh kekuasaan. Teman saya yang pengacara yang ada di Sulawesi, dia menulis di Facebooknya, ternyata saat ini tidak ada guna lagi kedudukan, tidak ada lagi guna harta, nggak ada guna lagi pangkat, kedudukan, tidak ada lagi, tidak ada gunanya. Padahal itu pengacara. Dia sadar ternyata semua ketika ada situasi yang saat ini, semua bisa meninggal. Semua bisa kena dampak ini semua. Orang yang berduit, bisa lepas dari corona. Tidak, semua menerima dampak ini. Jadi ada ruang yang kosong. Kita harus mengerti di sini. Ada ruang yang kosong dalam diri kita yang tidak bisa diisi oleh harta, kekuasaan, maupun pemuasan keinginan. Kita punya banyak harta di mana-mana, kita punya banyak penghasilan. Tetapi itu tidak bisa menyelamatkan kita, tidak bisa menyembuhkan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, menurut Blaise Pascal, ruang kosong itu hanya bisa diisi oleh Yesus Kristus. Haleluya. Hanya bisa, ruang kosong itu hanya bisa diisi oleh Yesus Kristus. Hanya bisa diisi oleh Yesus Kristus. Tidak ada yang lain. Hanya bisa diisi oleh Yesus Kristus. Saudara, mari datang kepada Dia, berharap kepada Dia. Ruang kosong saudara, ruang kosong kita yang tidak bisa diisi oleh harta, kekuasaan, dan pemuasan keinginan kita, hanya bisa diisi oleh Yesus Kristus. Jujur, situasi sekarang ini membuat semua manusia dari kalangan apapun lagi dalam ketakutan, gelisah, tertekan,
dengan adanya pandemi yang berkepanjangan, pemberlakuan PPKM yang terus diperpanjang, sehingga berdampak pada situasi ekonomi. Situasi semuanya berdampak. Tapi saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang kaya takut, orang juga miskin juga takut. Pertanyaannya, apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan, ruang yang kosong itu? Yang pertama, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, yang pertama adalah datang pada sumber segala sumber damai. Datang pada sumber segala sumber damai. Dalam Roma pasal 15, surat Roma 15 ayat yang ke-33 mengatakan, Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Hari ini kita harus aminkan itu. Dengan semangat kita mengatakan, dia katakan Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Dengan adanya situasi ini, orang kehilangan damai sejahtera, orang stres di mana-mana, tidak ada damai. Tetapi malam hari ini surat Roma berkata, Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Allah sumber damai itu, dia menjanjikan, dia menyertai kita. Orang-orang yang percaya, yang mau datang kepada dia, mau berharap kepada dia. Ketika ada damai, ada ketenangan. Ketika ada damai, ada ketenangan. Ketika ada damai, ada sukacita. Tidak jamin kita punya banyak uang damai, tidak jamin. Justru orang banyak stres. Uang banyak stres hari-hari ini. Ketika ada damai, ada sukacita. Ketika ada damai, ada kekuatan. Saudara, saya mau katakan, saya percaya semua kita anak-anak Tuhan yang mau berharap kepada dia, hari ini ada damai sejahtera dari Tuhan. Ketika ada damai, ada kekuatan. Ada kekuatan. Katakan kepada anakmu, katakan kepada istrimu, katakan kepada keluargamu, kalau kamu mau berharap kepada Tuhan, kamu punya kekuatan karena kita ada damai walaupun dalam situasi yang tidak mendukung kehidupan kita. Itu yang pertama, datang pada sumber segala sumber damai. Yang kedua, jangan jauh-jauh dari Tuhan. Jangan jauh-jauh dari Tuhan. Ini kuncinya. Nggak boleh jauh, ojo ado-ado ambek Gusti Yesus. Jangan jauh-jauh dengan Tuhan. Kalau kita jauh dengan Tuhan, kita tidak akan tertolong. Di dalam Yakobus, surat Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8 dia mengatakan, mendekatlah kepada Allah. Yakobus mengatakan, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang yang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jangan jauh-jauh. Saudara, wanita pendarahan 12 tahun. Saudara, ketika Tuhan dia lihat Tuhan Yesus mau lewat, orang pendarahan tidak sudah lemas 12 tahun, tidak ada kekuatan, tapi dia mau berusaha, mau datang, mau dekat dengan Tuhan. Dia dekat dengan Tuhan sehingga dia mau kata, asal ku jamah saja jubahnya, aku pasti sembuh. Asal ku jamah saja, ku pasti sembuh. Saudara, ternyata kesembuhan tidak didapat dengan instan. Kesembuhan itu didapat lewat perjuangan mau dekat dengan Tuhan. Saudara, kalau kita mau dekat dengan Tuhan, dengan segala potensi yang ada dalam diri kita, saya percaya ada pertolongan dalam hidup kita. Kalau wanita pendarahan 12 tahun itu ditolong, saya percaya saudara dengan
wanita itu tidak ada bedanya. Saudara anak Tuhan, kesayangan Tuhan, pasti dibela oleh Tuhan. Pasti ditolong oleh Tuhan. Hari ini saudara jangan takut dengan keberadaan saudara, masa depan saudara. Ada anak saudara. Saudara, ketika saudara mengatakan asalku jamah saja, jawabannya, aku pasti ditolong oleh Tuhan. Saudara, makanya saudara jangan jauh-jauh dari Tuhan. Tambah dekat dengan Tuhan. Tambah dekat dengan Tuhan. Supaya kita dapat pertolongan. Dekat dengan Tuhan itu pasti ada mujizat. Dekat dengan Tuhan pasti ada mujizat. Seperti perempuan pendarahan 12 tahun. Dekat dengan Tuhan pasti ada pemulihan. Dekat dengan Tuhan pasti ada pemulihan. Pemulihan dan pemulihan. Hari ini mungkin saudara mengatakan, aku kehilangan. Aku kehilangan. Aku kehilangan. Tapi saudaraku yang kekasih, Tuhan akan mampu pulihkan kehidupan saudara. Tuhan akan mampu pulihkan kehidupan saudara. Ketika kita tidak jauh-jauh dari Tuhan, kita dekat dengan Tuhan. Dekat dengan Tuhan mampu mengubah hati yang keras menjadi hati yang taat. Saudara, orang yang jauh dari Tuhan, keras tambah keras. Tapi kalau kita mau dekat dengan Tuhan, tidak jauh-jauh dari Tuhan, hati yang keras menjadi hati yang lembut, hati yang taat. Mari datang kepada Tuhan. Dekat dengan Tuhan mampu mengubah hati yang keras menjadi hati yang taat. Dekat dengan Tuhan kita tidak akan kehilangan momen-momen yang indah bersama dengan Tuhan. Saya mau katakan lagi, dekat dengan Tuhan kita tidak akan kehilangan momen-momen yang indah bersama dengan Tuhan. Orang buta disembuhkan. Orang lumpuh berjalan. Saya percaya saudara dan saya selama saudara mengikuti Tuhan, ada banyak momen-momen yang Tuhan berikan di dalam kehidupan saudara. Lewat pertolongan Tuhan, lewat keselamatan Tuhan, lewat kesembuhan, lewat berkat-berkat yang Dia berikan di dalam setiap kehidupan kita. Mari terus ciptakan momen-momen yang luar biasa di dalam Tuhan. Tuhan akan mau beracara di dalam kehidupan saudara masing-masing. Sehingga saudara tidak kehilangan momen-momen yang luar biasa. Itu dalam hidup kita. Saudaraku yang kekasih, jadi jangan kita jauh-jauh dari Tuhan. Jangan jauh dari Tuhan. Harus dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, saudara, yang terakhir, yang ketiga, tinggal di dalam aku. Tinggal di dalam Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kata tinggal berarti benar-benar menyatu dengan Tuhan. Menyatu dengan Tuhan. Tinggal di dalam aku. Atau tinggal di dalam Tuhan. Yohanes 15 ayat yang kelima mengatakan, akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Saudara, yang ketiga, tinggal di dalam Tuhan. Tinggal di dalam Dia. Karena kalau di luar Dia, kita tidak bisa berbuat apa-apa dalam hidup kita. Saudaraku yang kekasih, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, apa yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Apa yang tidak bisa menjadi bisa. Makanya ada firman Tuhan juga katakan, apa yang tidak dilihat oleh mata, itu yang disediakan Allah bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita tinggal di dalam Tuhan, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Contoh, saya berikan contoh Musa. Saudara, Musa tidak pandai bicara, tapi menjadi pemimpin yang diurapi oleh Tuhan. Saudara,
yang kekasih dalam Tuhan, kita harus sadari Tuhan memberikan potensi-potensi yang ada di dalam hidup kita masing-masing. Tidak ada alasan untuk kita berkata tidak bisa. Karena di dalam Tuhan, yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Tidak ada alasan kita bilang, oh aku tidak mampu, aku tidak bisa. Tidak. Di dalam Tuhan kita hanya bisa berkata, aku siap Tuhan. Pakai aku Tuhan. Sesuai dengan rencanamu. Saudara, Musa tidak pandai bicara, tapi dia menjadi pemimpin yang luar biasa diurapi Tuhan. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, di dalam Yohanes pasal 15 tadi, ayat yang ke-6 dikatakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti terranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Ketika kita di luar Tuhan, kita tidak akan menjadi apa-apa dan menjadi manusia yang tidak ada artinya. Saudara, Tuhan sudah mau berkorban buat saudara supaya kehidupan saudara berarti di hadapan Tuhan. Kenapa dia mau berkorban? Karena dia punya rencana yang indah dalam hidup saudara, untuk kehidupan saudara saat ini, ke depan, dan sampai kekekalan. Dia merancangkan rancangan damai sejahtera dalam setiap kehidupan kita. Tuhan mau kehidupan kita itu berguna di hadapan Dia. Dia katakan, barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api, lalu dibakar. Saudara, kalau saudara tidak menggunakan potensi yang apa yang Tuhan berikan dalam hidup saudara, saudara akan tidak dipakai Tuhan, dibakar, bahkan dibuang, nggak ada gunanya. Tuhan ciptakan saudara untuk berguna, untuk kemuliaan Tuhan. Mari maksimalkan kehidupan selagi ada kesempatan. Selagi ada kesempatan, jangan sampai kita tunggu sakit. Sudah sakit parah baru kata, Tuhan sembuhkan aku mau melayani, aku mau begini, terlambat. Situasi sekarang, saatnya kita mau katakan, Tuhan, aku mau kembali kepadamu. Aku mau tinggal di dalam Engkau. Aku mau tinggal di dalam Engkau. Ayat yang ke-7 dikatakan di dalam Yohanes tadi, 15 ayat 7 dikatakan, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, di ayat yang ke-7 katakan, ketika kita di dalam Tuhan, perkataan kita ada kuasa. Saudara, perkataan saudara ada kuasa. Mari pergunakan kuasa yang Tuhan beri kepada saudara. Ketika saudara ada di dalam Dia, tinggal di dalam Tuhan, perkataan saudara ada kuasa. Saudara katakan, Tuhan tolong. Pasti Tuhan tolong. Saudara katakan apapun dengan iman, perkataan saudara, itu pasti Tuhan akan lakukan buat saudara. Mungkin saat ini belum, tapi pasti itu Tuhan akan lakukan. Karena waktu Tuhan, itu waktu yang terbaik dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ketika kita di dalam Tuhan, perkataan kita ada kuasa dan mampu memberkati kita. Dia katakan, jika kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, minta apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Saudara, bukan saya yang berkata, tapi firman Tuhan yang berkata. Ketika firman yang berkata, firman Tuhan itu ya dan amin dalam kehidupan kita. Mari sama-sama kita katakan amin. Firman ini pasti digenapi dalam kehidupan saya. Dengan syarat kita harus tinggal di dalam Tuhan. Dan yang terakhir, ayat yang ke-8 dikatakan, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan, yaitu jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah muridku. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ayat 8 dikatakan, ketika kita menjadi murid Tuhan, harus berbuah banyak. Harus berbuah banyak. Harus berbuah banyak. Bukan hanya sekedar menjadi orang yang percaya, sudah diselamatkan, oke, sudah terima begitu. Tapi ada tugas-tugas. Ada tugas-tugas yang Tuhan
mau kita lakukan dalam kehidupan kita ini. Karena ada banyak tugas yang Tuhan katakan, pergilah kamu beritakanlah Injil, jadikanlah semua bangsa itu muridku. Ini tugas yang harus kita lakukan. Saudara, dalam hal inilah Bapakku di permai, jika kamu berbuah banyak, dan dengan demikian kamu adalah murid-muridku. Jadi kita menjadi murid Tuhan harus berbuah banyak. Dan buah itu juga harus berkualitas. Berbuah tapi bosok. Berbuah tapi yang separuh tidak bisa dinikmati, cuma separuh yang bisa dinikmati. Tidak maksimal. Tapi berbuah itu memiliki buah yang memiliki kualitas. Kalau buah itu kita memiliki kualitas, dia katakan dengan demikian, dalam hal inilah Bapakku dipermuliakan. Jadi saudaraku harus berbuah banyak dan memiliki kualitas buah yang baik, sehingga Allah dipermuliakan. Saudara, kalau Allah dipermuliakan, saudara jangan pernah takut akan hidup ini. Tuhan akan permuliakan saudara dan saya. Oleh sebab itu, saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, mari tetap berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati kita. Saya mau berdoa buat saudara. Saudara siapkan hati saudara. Mari sungguh-sungguh berdoa kepada Tuhan. Dan kita akan mau berdoa, dan kita akan mau tutup ibadah kita pagi hari ini. Mari kita sama-sama berdoa. Kita memohon kekuatan dari Tuhan, biar kita benar-benar mau berharap, bersandar hanya kepada Tuhan. Mari saudara tanda tangan saudara. Kita sama-sama akan mau berdoa. Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur, berterima kasih untuk kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Engkau Allah yang kami tinggikan, Engkau Allah yang kami agungkan. Hari ini Tuhan, Engkau berbicara tentang bagaimana kami harus berharap hanya kepada Tuhan. Tidak ada jalan lain, karena hanya di dalam Engkau ada keselamatan, ada jalan keluar, ada pemulihan, ada kekuatan dalam kehidupan kami. Bapa di sorga, Engkau melihat tangan-tangan yang terangkat Tuhan. Kami adalah orang-orang yang lemah, orang-orang yang membutuhkan Engkau Tuhan. Orang yang senantiasa mau berharap hanya kepada Tuhan. Gak berkata orang yang mengandalkan manusia terkutuk. Kami tidak mau dalam kutukan itu Tuhan. Kami mau hidup di dalam anugerah Tuhan yang luar biasa. Tuhan, situasi semakin hari semakin tidak menentu. Kami butuh pertolongan Tuhan, keselamatan yang dari Tuhan. Tuhan, pagi hari ini kami mau berdoa buat mereka yang masih dalam, oh Tuhan, pemulihan kesehatan mereka. Atau mungkin saat ini ada yang lagi sakit mungkin. Kami mau serahkan mereka dalam tangan Tuhan, di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus, Pak Iksan dipulihkan Tuhan. Ibu Christine dipulihkan Tuhan. Oh Tuhan, saudara kami Bani, Banyoto, Buning, dan saudara yang lain. Mungkin hari-hari ini kami percaya semua sudah dipulihkan oleh Tuhan. Di dalam nama Yesus. Berkati juga Tuhan ekonomi semua jemaat kami Tuhan di hari-hari ini. Pulihkan ekonomi mereka. Terus berkati mereka. Bahkan kesehatan, kekuatan mereka Engkau jaga. Tuhan, Engkau tutup bungkus mereka dengan tutupan penamaian darah Yesus. Kami hamba-Mu terbatas melihat mereka, tetapi lewat doa kami mau katakan di dalam nama Yesus mereka terlindungi. Mereka terlindungi. Mereka ditutup bungkus dengan tutupan penamaian darah Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas semua kebaikan-Mu Tuhan. Jadikan kami orang-orang yang senantiasa tidak pernah jauh dengan Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan, hidup di dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk hari ini. Kami percaya kuasa Tuhan terjadi atas semua jemaat-jemaat kami. Di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Yesus Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami terus serahkan semua umat Tuhan yang ada.
jemaat-jemaat yang dikasih Tuhan. Tuhan memberkati semua yang ada Tuhan. Memberkati mulai dari anak-anak kecil, kaum muda, orang tua, lanjut usia. Kami mau serahkan semua ke dalam tangan Tuhan. Kami percaya sebentar lagi kami akan ibadah seperti biasa semula. Kami percaya Tuhan akan tolong, Tuhan akan netralkan semua kami, gereja, dan semua kami yang akan mulai jemaat yang akan datang. Kami percaya semua akan dinetralkan oleh Tuhan, disterilkan oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas semua kebaikan-Mu. Kami percaya bahwa Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami luar biasa dalam hidup kami. Mari angkat lebih tinggi tangan saudara kepada Tuhan. Dengar firman Tuhan. Percayalah kepada Dia yang mampu melakukan perkara yang besar dalam hidup saudara. Tetap percaya kepada Dia. Tetap bersandar dan berharap kepada Dia. Ada mujizat, ada berkat, ada pemulihan yang Tuhan akan lakukan dalam kehidupan saudara. Berkati pemerintah kami, bangsa kami, yang saat ini terjadi situasi di mana-mana Tuhan, situasi yang tidak mengenakan, virus corona. Tuhan pulihkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami, pulihkan bangsa kami. Terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan di dalam Roh Kudus, mulai pagi hari ini sampai Maranatha. Tuhan akan memberkati kita di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Shalom. Tuhan memberkati kita. Kita sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Kita percaya bahwa firman adalah jawaban dalam setiap hidup kita. Dan kita akan tutup ibadah kita pagi hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita.